Halo semua, untuk materi pemrograman web dan perangkat bergerak pada kali ini kita akan masuk ke dalam materi PHP ya, atau kepanjangan dari Hypertext Preprocessor. Untuk materi-materi sebelumnya yaitu HTML dan CSS, kita masih bisa menggunakan aplikasi Android karena dua pemrograman tersebut termasuk dalam client-side programming atau pemrograman yang dijalankan oleh klien. Nah, klien di sini adalah browser kalian. Nah, sedangkan untuk materi ini atau PHP, kita membutuhkan aplikasi web server karena PHP sendiri termasuk dalam pemrograman server-side programming, di mana dia hanya bisa berjalan ketika ada aplikasi web server yang menjalankan script tersebut. Di sini kita akan menggunakan aplikasi yang bernama XM. Nah, sebelumnya untuk yang belum install silahkan install dulu. Untuk linknya nanti saya kirimkan. Nah, pada XM ini kita diberikan 5 modul, yaitu Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Nah, untuk yang akan kita gunakan untuk sementara hanya di modul Apache. Nah, Apache ini adalah web server untuk menjalankan script PHP. Nah, ada tidak kalau web server yang lain? Ada juga, ada Nginx, kemudian untuk OS Linux itu juga ada sendiri, nanti bisa kalian explore di Google. Nah, untuk MySQL ini adalah modul untuk mengelola database. Jadi nanti kita bisa membuat aplikasi yang digunakan untuk menyimpan data, untuk mengolah data itu menggunakan database MySQL. Nah, di sini untuk menjalankan XM sendiri itu tinggal kalian buka aplikasi yang seperti ini, terus tinggal kalian klik start. Nah, setelah muncul port 80,443 ini berarti XM nya sudah jalan. Nah, untuk menjalankannya ini karena dia sifatnya localhost atau berada di komputer kalian, kita buka browsernya, kemudian kalian ketikkan localhost seperti ini. Nah, kalau muncul tampilan seperti ini berarti XM nya sudah berjalan. Untuk ada beberapa kasus dimana nanti portnya ada yang bentrok. Nah, untuk amannya kalian bisa ketik localhost -2 80. Nah, 80 ini mengacu ke port yang digunakan oleh XM kalian. Nah, kalian enter, nah dia akan menuju ke sini. Kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah jalan. Oke, kemudian kita mulai membuat script PHP-nya. Nah, untuk membuat web yang menggunakan XM, di sini di C kita ada folder XM, kemudian di dalamnya ada folder htdoc. Nah, htdoc ini nanti yang akan kita gunakan untuk menyimpan script PHP-nya. Semisal saya membuat folder test. Nah, terus di dalam sini, nah di dalam sini nanti kita akan menyimpan seluruh file pemrograman web kita yang akan dijalankan oleh XM. Nah, untuk memulainya seperti ini. Contohnya di sini saya punya folder pushDeclad. Nah, untuk menjalankan pushDeclad ini saya tinggal ke Chrome atau ke aplikasi browser, kemudian saya ketikkan localhost /
nama foldernya ya, terus kalian enter. Oh sebentar, ini error karena database-nya belum dinyalakan, karena aplikasi ini udah ada database-nya. Nah kita reload lagi. Nah dia akan menjalankan file yang ada di pusdiklat ini. Nah filenya seperti ini, dia akan menjalankan file seperti itu. Nanti aplikasi web kita akan jalan. Nah seperti ini. Untuk cara menjalankannya seperti itu. Kemudian kita coba praktek. Kita buka dulu text editornya. Saya pakai Visual Studio Code. Yang mau pakai Sublime juga boleh. Kita bikin file baru dulu, new file. Kemudian kita save dulu. Jangan lupa kita save dulu. Kita tadi mau menyimpan di folder test. Nah, saat menyimpan jangan lupa di save as type-nya kita pakai yang PHP. Nah, kita test.php. Apa? Ini nggak usah pakai ekstensi test. Ini aja, kita save dulu. Nah, kemudian kita mulai coding PHP. Nah, PHP ini bisa menjalankan script HTML, CSS, dan PHP itu sendiri. Kalau HTML kemarin kan .html itu kan hanya bisa menjalankan kode HTML dan CSS. Nah, sedangkan di PHP ini kita bisa menyatukan HTML, CSS, dan PHP. Kemudian kita mulai. Yang mau kita mulai. Nah, kalau mau cepat bikin HTML dasar, kalian tinggal ketik aja HTML, terus pilih yang HTML5 nih. Nah, nanti akan langsung jadi satu file HTML dasar. Atau kalian bisa tanda seru, kalian enter. Nah, ini juga bisa. Monggo mau pilih yang cara pertama atau cara kedua, terserah. Kemudian kita ganti dulu di sini, ini file kenalan PHP. Kemudian kita coba bikin apa ya, Marquee file tulisan. Sudah, kita coba dulu. Kita jalankan di localhost garis miring, nama foldernya jangan lupa test. Nah, kemudian garis miring tadi namanya apa? Di sini namanya test.php. Nah, kita tulis dulu test.php, enter. Nah, file PHP udah jalan. Nah, apakah ini sudah sesuai? Nah, ini kan baru HTML, kita belum menuliskan PHP-nya. Nah, kita mulai membuat PHP. Kita balik ke visualnya, Visual Studio Code, kemudian kita coba masukkan di PHP-nya. Untuk membuat PHP, kita buka, kurung buka, terus ini tanda tanya PHP, kemudian jangan lupa tanda tanya tutup. Nah, seperti ini. Kita mulai dari yang sederhana dulu saja. Kita bikin variabel nama sama dengan string kemudian nah, kita bikin seperti ini dulu. Nah, di sini artinya apa? Saya membuat nama variabel nama. Nah, variabel nama ini berisi tulisan Raska Latif Pradana. Kemudian
kita panggil di dalam marquee atau di dalam HTML. Nah, kita bisa panggil seperti ini. Hijau itu untuk menampilkan nama, jangan lupa tanda tanya untuk tutup. Nah, kita coba dulu apakah sesuai. Nah, yang berjalan berganti menjadi ras relatif radana. Bedanya kalau di HTML ketika kalian mengganti isinya atau elemen dari HTML, kalian ganti code-nya. Nah, nanti kalau di PHP ini kita bisa kembangkan isian ini sesuai database. Atau misalnya ini saya ganti lagi SMK Negeri 1 Jatiroto. Kemudian di reload. Nah, dia ganti seperti ini. Nah, ini tulisannya berubah menjadi isian variabel nama tadi, SMK Negeri 1 Jatiroto. Nah, mungkin silakan dipraktekkan dulu untuk pengenalan pemrograman PHP ini. Jika ada pertanyaan, silakan nanti kita berdiskusi di Teams.